ini bisa kembali menyapa Anda semuanya, dimanapun berada dalam program acara Live Report on the Spot Tribun Timur. Dan hari ini, Rabu 28 Juli 2021, kita akan mendengar kabar langsung dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Polewali Mandar. Berita pertama datang dari Jeneponto terkait dengan ratusan warga Tamalan Rea Jeneponto ikuti vaksinasi dan diberi bingkisan. Sudah ada rekan kami, Rakib, yang akan melaporkan langsung dari Kabupaten Jeneponto. Baik, Rakib. Ya, baik, terima kasih Ririn di studio. Kali ini saya akan melaporkan terkait proses vaksinasi yang dilakukan pihak Nakes di Jeneponto, di mana sejak awal bulan Juli ini proses vaksinasi massal itu mulai dilaksanakan di Jeneponto. Nah, untuk hari ini proses vaksinasi yang dilaksanakan sedang berlangsung di Kelurahan Tontorkasi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Nah, di situ terlihat sangat ramai warga yang ikut proses vaksinasi. Tepatnya di rumah kediaman Ketua DPRD Jeneponto. Nah, untuk itu warga yang mengikuti vaksinasi ini, sebelum dia dilakukan suntikan vaksin, terlebih dahulu dia mendaftarkan diri dengan membawa KTP ke panitia vaksin. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Apabila dia bersyarat, dia akan disuntik vaksin oleh tim vaksinator yang sudah disediakan di lokasi tersebut. Seperti itu, Ren. Baik, Rakib. Untuk proses vaksinasi sendiri, Rakib, dimulai pukul berapa dan juga bagaimana pantauan lokasi saat proses vaksinasi? Oh iya, untuk proses vaksinasi hari ini dimulai sejak pukul 8 pagi tadi. Yang pukul 8 pagi tadi sudah terlihat banyak warga Kelurahan Tontorkasi Timur yang berantusias datang ke lokasi untuk melakukan vaksin. Tak hanya di warga Kelurahan Tontorkasi Timur saja yang datang, tetapi di luar kelurahan tersebut banyak juga warga yang antusias mengikuti vaksin di lokasi tersebut. Baik, Rakib. Suasananya, ya. Bagaimana dengan suasananya, Rakib? Untuk suasana vaksinasi di lokasi seperti biasa, warga itu tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan jaga jarak. Terus Ketua DPRD juga ini menyiapkan pihak keamanan untuk mengatur jalannya proses vaksinasi di lokasi. Seperti itu, Ren. Baik, untuk bingkisan sendiri, Rakib, bingkisan seperti apa yang diberikan kepada ratusan warga yang ikut proses vaksinasi? Rakib. Oh iya, Rin. Ini bukan berbeda ya. Ada sesuatu hal yang unik yang istimewa dari proses vaksinasi ini. Warga yang lolos screening dan mengikuti suntikan vaksinasi akan diberi suatu bingkisan. Nah, bingkisannya itu berupa yang saya lihat tadi di lokasi berupa gelas sebanyak setengah lusing, itu per orang. Nah, ini merupakan kegiatan vaksinasi yang pertama dan warga diberi bingkisan. Seperti ada juga itu satu hal yang ingin saya sampaikan, setelah warga menjalani vaksin, warga tersebut juga diarahkan untuk masuk ke rumah untuk mengkonsumsi daging kuda untuk menambah imun herd immunity. Seperti itu, Rin. Baik, Rakib. Jadi tadi sudah diberikan warga gelas sebanyak setengah lusin dan juga diberikan diajak untuk makan daging kuda di lokasi vaksinasi.
Baik, untuk antusias warga sendiri, Rakib melihat diberikan berupa bingkisan setengah lusin gelas. Bagaimana antusias masyarakat tersebut, Rakib? Oh iya, menurut informasi yang saya dengar tadi dari Haji Arifudin selaku Ketua DPRD, awalnya kemarin kan dia menginformasikan kepada masyarakat untuk mengadakan vaksinasi di rumahnya, tetapi antusias masyarakat pada saat itu tidak terlalu merespon. Pas pas diinformasikan bahwa setelah mengikuti vaksinasi itu akan diberi sedikit bingkisan, dari itulah masyarakat antusias mengikuti proses vaksinasi di rumah kediaman Ketua DPRD Jeneponto. Seperti itu. Baik, Rakib, mungkin ada video tanggapan anggota DPRD, Rakib? Oh iya, kebetulan tadi kami sempat wawancarai langsung Ketua DPRD. Kita akan sama-sama menyimak videonya. Ini dia videonya. Kepentingan masyarakat, dan perlu kita ketahui bahwa pelaksanaan ini kita memperlakukan SOP, standar prosedur kesehatan. Dalam artian kita tetap menjalin prokes, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Nah, untuk pemberian paketnya sendiri Pak, bagaimana itu Pak? Jadi semua yang vaksin itu akan dapat paket berupa bingkisan. Ada berapa Pak? Yang target hari ini adalah 1.000 paket, 1.000 vaksin. Berapa hari Pak itu? Kalau kemungkinan kalau tidak selesai ini hari, dilanjut sampai besok. Jadi bagaimana Pak setelah warga mengetahui adanya paket ini Pak untuk selesai divaksin, apakah mereka antusias atau bagaimana Pak? Alhamdulillah semua masyarakat agak antusias datang untuk vaksin karena ada paket ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita berikan pada hari ini akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan pahala yang lebih berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang kami lakukan di lapangan. Untuk saat ini proses vaksinasi di lokasi itu masih berlanjut. Apabila proses vaksinasi hari ini belum selesai, akan dilanjutkan besok. Seperti itu. Baik, Rakib, terima kasih atas laporannya langsung dari Kabupaten Jeneponto terkait dengan vaksinasi dan pemberian bingkisan oleh pemerintah kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam vaksinasi massal. Baik, Tribunar, selanjutnya ada berita dari Polewali Mandar setelah jeda berikut ini.
Terima kasih Tribuners, masih bersama dengan live report on the spot Tribun Timur, dan selanjutnya ada berita dari Polewali Mandar terkait dengan PPKM level 3 diterapkan di Polewali Mandar dan warga antusias ikut vaksin. Sudah ada rekan kami Hasan Basri yang akan melaporkan langsung dari Polewali Mandar. Baik Hasan. Baik Ring. Saat ini memang pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah memberlakukan penerapan PPKM level 3 yang dimulai sejak tanggal 26 Juli 2001 dan rencana pelaksanaan ini akan berlaku hingga tanggal 2 Juli 2021 ini. Artinya dari pemberlakuan PPKM ini berdampak terhadap antusias warga dalam melaksanakan vaksinasi di setiap program-program desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Tentu di sini bahwa masyarakat mulai sadar bahwa pentingnya vaksinasi ini karena di dalam PPKM ini ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk misalnya dalam perjalanan harus melampirkan surat vaksin. Mungkin ini berikut wawancara dan suasana dari pelaksanaan vaksinasi di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo. Berikut, Pri. Melihat animo masyarakat. Ya, alhamdulillah animo masyarakat Desa Sumberjo sangat berantusias untuk keperluan dan kebutuhan bahwa vaksin ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sendiri. Terus ini ada sedikit penumpukan warga, seperti apa upaya mengantisipasi supaya mereka tetap protokol kesehatan? Ya, tentu harus ada imbauan kepada masyarakat dalam proses vaksin ini, tetap harus diimbau, protokol kesehatan harus dijaga terus sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kira-kira apa yang menyebabkan pada sehingga masih ada saja masyarakat yang tetap berkerumun Ya, ini? itulah namanya masyarakat. Jadi dia kepengen betul dirinya mendapat vaksin, ya harus baku buru seperti itu. Total sasaran berapa? Total sasaran adalah 300 ya. Ya, 300. Ini di daerah masa apakah khusus di dusun ini saja atau ada dusun? 5 dusun. 5 dusun. Dusun apa saja itu? Pertama dusun Kebumen, kedua dusun Tulungagung, ketiga dusun Payam, keempat dusun Pendukuhan, kelima dusun Taramanuk. Jadi itu rata sama 60 semua dapatnya. Cakupan vaksin ke warga tak sendiri sudah berapa persen? Ya, cangkupan kalau dihitung yang kemarin, yang tahap pertama kemarin adalah 400, sekarang ini 300, baru ada yang di Kodim itu sekitar 200-an, baru yang di puskesmas itu sekitar 100-an. Jadi hampir mencapai yaitu 900-an, hampir 1000 lah. Sedangkan yang kami butuhkan adalah 3060 vaksin. Berarti baru 30%? Ya, sekitaran 30%. Untuk kegiatan hari ini targetnya selesai berapa hari? Ya, kami menunggu dari pihak puskesmas. Saya tidak berani kalau tidak informasi dari pihak puskesmas sendiri penjelasannya. Nanti kalau sudah pihak puskesmas, Pak vaksin, maka kami siap memanggil masyarakat kami kembali untuk melanjutkan vaksin berikutnya. Artinya melihat dari tingginya animo masyarakat ini, artinya tidak berpengaruh terhadap adanya pembatasan yang berlaku sekarang PPKM ya. Insya Allah untuk desa kami dengan adanya pembatasan PPKM ini tetap harus diberlakukan. Insya Allah masyarakat kami mengerti tentang pembatasan PPKM tersebut. Ya, baik, dan perlu juga saya sampaikan bahwa dari aturan PPKM level 3 ini ada sekitar 12 poin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu salah satunya adalah masalah sekolah. Pelaksanaan proses belajar mengajar itu harus dilaksanakan dengan secara daring atau secara online. Kemudian masalah kegiatan seperti resepsi pernikahan juga dan hajatan juga masyarakat dibatasi. Misalnya dalam jumlah kapasitas tamu yang hadir itu hanya sekitar 25%. Dan perlu juga saya tekankan bahwa pelaksanaan PPKM ini itu dimulai tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Begitu, Rin. Baik, Hasan, bagaimana dengan gambaran situasi vaksinasi COVID-19 di Polewali Mandar?
Oh ya, baik Ring, memang tadi pelaksanaan vaksinasi di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo itu cukup sangat tinggi. Ada sekitar ratusan warga itu mulai antri sejak pagi hingga siang itu masih berkumpul di balai Desa Sumberjo. Menurut dari pihak kepala desa bahwa targetnya ada sekitar 300 lebih dan rencananya akan diselesaikan hari ini. Selain di Desa Sumberjo, kemarin juga dilaksanakan di Desa Waluyo di Kecamatan Wonomulyo. Begitu, Rin. Baik, untuk dengan penerapan PPKM level 3 sendiri di hari ketiga penerapannya di Polewali Mandar, gambaran situasinya seperti apa, Hasan? Untuk masalah situasi dari semenjak dimulainya pemberlakuan dari PPKM level 3 ini aslinya masih situasinya seperti masih sama, tetapi ada hal yang telah dilakukan oleh pemerintah itu dengan melakukan proses penyekatan di perbatasan di pintu masuk di wilayah Polewali Mandar dengan perbatasan Pinrang. Artinya setiap warga yang ingin masuk ke wilayah Polewali Mandar akan diperiksa. Warga harus mampu menunjukkan semacam surat vaksin, surat keterangan swab. Apabila warga tidak bisa menunjukkan, maka akan tidak diperbolehkan masuk. Seperti itu, Rin. Baik, terima kasih Hasan atas laporannya langsung dari Polewali Mandar terkait dengan penerapan PPKM level 4 dan juga vaksinasi COVID-19 di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dan selamat kembali bertugas, Hasan. Demikian Tribuners, laporan langsung jurnalis Tribun di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Polewali Mandar di Sulawesi Barat. Terima kasih telah menyaksikan live report on the spot Tribun Timur. Saya Ririn undur diri dan sampai jumpa.